lagi dan lagi Prabowo bikin gebrakan dunia. Jadi, kalau ada yang masih meragukan ketegasan Prabowo Subianto, sekarang waktunya buka mata lebar-lebar. Presiden ke-8 Indonesia ini nggak cuma sekadar janji, dia eksekusi. Satu demi satu, kasus-kasus besar yang dulu terasa mustahil disentuh, sekarang mulai terbongkar. Korupsi, lawan sampai habis. Dulu banyak yang skeptis, berpikir bahwa semua pemimpin sama aja. Bicara soal anti korupsi, tapi realitanya nol besar. Tapi sekarang, dari kasus Pertamina yang merugikan negara sampai 1 kuadriliun rupiah, hingga skandal impor gula yang menyeret nama besar, Prabowo membuktikan kalau dia bukan cuma bicara. Dia bertindak. Bahkan Bloomberg, Splash 247, Singapura, hingga media Turki The Pinnacle Gazette ikut angkat topi. Mereka melihat bagaimana Indonesia akhirnya bergerak tegas, bukan cuma jadi negara kompromi yang membiarkan koruptor bermain aman. Pertanyaannya, kenapa baru sekarang semua ini terbongkar? Jawabannya simpel. Dulu terlalu banyak kepentingan yang saling melindungi. Bayangkan, kalau pejabat, aparat hukum, sampai perusahaan BUMN besar semua main mata, siapa yang bisa membongkar? Itu sebabnya kasus-kasus besar ini baru muncul saat Prabowo pegang kendali. Dia nggak punya beban untuk melindungi elit lama. Bandingkan dengan Malaysia. Mereka punya skandal korupsi raksasa 1 MBID yang bikin heboh dunia. Tapi apa yang terjadi? Butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa menjerat para pelakunya. Atau lihat Filipina, korupsi di sektor pemerintahan masih jadi penyakit kronis tanpa solusi nyata. Di bawah Prabowo, Indonesia nggak mau jadi bagian dari klub negara-negara yang tahu ada korupsi tapi diam aja. Ini soal harga diri bangsa. Kalau ekonomi mau maju, kalau kesejahteraan rakyat mau naik, korupsi harus dihajar habis-habisan. Musuh terbesar. Bukan negara asing, tapi pengkhianat dari dalam banyak yang takut sama ancaman dari luar. Tapi musuh terbesar Indonesia bukan dari luar negeri, melainkan dari dalam. Bayangkan, selama ini rakyat bayar pajak, bayar BBM mahal, beli kebutuhan pokok dengan harga tinggi, sementara elit-elit rakus bermain dengan uang negara. Prabowo paham ini, dan dia nggak ragu ambil tindakan. Enggak ada istilah nanti dulu atau jaga stabilitas. Stabilitas macam apa yang kita harapkan kalau negara terus dicuri dari dalam? Jadi, kalau ada yang bilang Prabowo cuma pencitraan, coba lihat sendiri. Berapa banyak kasus besar yang akhirnya terbongkar sekarang? Berapa banyak pejabat tinggi yang akhirnya kena jerat hukum? Bukan cuma omongan, ini aksi nyata. Apakah ini tanda kalau Indonesia akhirnya benar-benar serius memberantas korupsi? Bisa jadi, tapi satu hal yang pasti, ini bukan sekadar show politik. Ini langkah awal buat bikin Indonesia jadi negara yang lebih bersih, lebih kuat, dan lebih berwibawa di mata dunia. Pertanyaannya sekarang, kita siap mendukung perubahan ini atau masih mau jadi bangsa yang diam ketika koruptor merajalela? Dulu, banyak yang memandang Indonesia sebelah mata. Negara berkembang, ekonomi besar tapi lemah, politiknya carut-marut, aparatnya gampang dibeli. Mereka pikir kita cuma pasar besar tanpa kekuatan. Tapi sekarang, dunia mulai berhitung ulang. Prabowo Subianto nggak cuma mengubah cara kita melihat Indonesia, tapi juga cara dunia menilai kita. Dan percayalah, banyak yang mulai takut. Takut kalau Indonesia benar-benar bangkit dari negara mudah diatur. Jadi pemain keras di geopolitik selama bertahun-tahun, Indonesia sering dijadikan pion dalam permainan politik global. Negara-negara besar main tarik ulur pengaruh di tanah air ini. Mereka pikir Indonesia akan terus jadi anak baik yang tunduk pada kepentingan asing. Tapi lihat sekarang, Prabowo memainkan kartu yang berbeda. Amerika Serikat, China, Rusia, Eropa, semua mulai sadar bahwa Indonesia bukan lagi negara yang bisa mereka dikte sesuka hati. Bahkan ASEAN sendiri mulai melihat Indonesia sebagai pemimpin sejati, bukan sekadar anggota yang ikut arus. Militer kita? Modernisasi besar-besaran, Indonesia sekarang bukan cuma punya armada tempur, tapi juga strategi pertahanan yang bikin negara lain berpikir 2 kali sebelum macam-macam. Sebelumnya, Indonesia dianggap lemah dalam negosiasi. Sekarang, kita menentukan permainan. Lihat industri energi. Dulu, kita cuma jadi pembeli dari negara lain. BBM impor, listrik masih banyak bergantung pada sumber daya luar. Sekarang, kita mulai ambil alih sumber daya sendiri.
Kita tuntut perusahaan asing untuk bagi hasil yang lebih adil. Kita siap memimpin di sektor energi hijau dan baterai kendaraan listrik. Bahkan dunia mulai mengakui Indonesia bisa jadi raksasa ekonomi baru. Jangan lupa, negara ini punya pasar 270 juta orang. Itu artinya siapapun yang mau sukses di Asia harus berurusan dengan Indonesia. Sekarang, setiap langkah Indonesia dipantau dunia. Apakah Indonesia akan berpihak ke barat atau timur? Bagaimana Indonesia bisa tetap netral di tengah konflik global? Apa rencana Indonesia selanjutnya? Dulu, kita jarang masuk headline besar dunia kecuali kalau ada bencana atau krisis. Sekarang, setiap keputusan pemerintah bisa mengguncang pasar global. Dan yang paling menarik, Prabowo membuat dunia bingung. Dia dekat dengan Amerika, tapi juga bersahabat dengan China dan Rusia. Dia membangun hubungan dengan Eropa, tapi juga memperkuat hubungan dengan dunia Islam dan Afrika. Dia tegas soal kedaulatan, tapi tetap pragmatis dalam diplomasi. Ini strategi yang jarang dilakukan pemimpin lain. Prabowo bukan sekadar pro-Barat atau pro-Timur, dia pro-Indonesia. Sekarang pertanyaannya, apakah ini awal dari era kejayaan Indonesia? Apakah kita akan benar-benar bangkit sebagai negara besar yang ditakuti dan disegani? Satu hal yang pasti, Indonesia enggak akan jadi negara yang bisa diremehkan lagi. Dan buat mereka yang dulu menganggap kita hanya pemain pinggiran, mereka akan kaget. Sekarang kita masuk ke bab yang paling bikin deg-degan, pemberantasan korupsi. Selama ini, korupsi di Indonesia seperti penyakit kronis. Dari level desa sampai gedung pemerintahan, duit rakyat sering jadi bancakan. Negara ini kaya, tapi rakyatnya masih banyak yang susah. Kenapa? Karena uang yang seharusnya buat membangun malah masuk kantong pejabat rakus. Tapi sekarang angin perubahan bertiup kencang. Prabowo Subianto nggak main-main. Dia datang dengan janji memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Dan lihatlah, satu persatu kasus besar mulai terungkap. Korupsi dulu susah dibongkar, sekarang dibantai. Sebelumnya, banyak kasus yang ajaibnya menghilang di tengah jalan. Bukti lenyap, saksi bungkam, tersangka mendadak sakit keras atau kabur ke luar negeri. Tapi era itu sudah selesai. Kasus-kasus yang dulu hanya berbisik di belakang layar, sekarang dibuka ke publik. Nama-nama besar yang dulu tak tersentuh, sekarang mulai masuk daftar pemeriksaan. Pejabat yang ketahuan main kotor, nggak ada lagi yang bisa sembunyi di balik jabatan. Contohnya, skandal Pertamina. Dulu, siapa berani mengungkap skandal perusahaan plat merah raksasa ini? Sekarang, satu persatu petingginya diciduk. Modus penipuan, markup harga, dan penggelapan uang rakyat terungkap di depan mata. Dan jumlah kerugiannya, bukan miliaran, tapi kuadriliunan rupiah. Bukan cuman itu. Skandal impor gula, suap di pengadilan, hingga mafia tambang, semuanya mulai diungkap. Koruptor yang dulu tenang-tenang di balik meja, sekarang mulai ketakutan. Kalau kau pernah mencuri uang rakyat, kembalikan. Mungkin kita bisa maafkan, tapi kalau tidak, hadapi hukum. Itu peringatan keras dari Prabowo. Dan ini bukan sekadar ancaman kosong. Kejaksaan Agung, KPK, hingga Polri digerakkan untuk bersih-bersih besar-besaran. Tidak ada lagi anak emas yang bisa lolos dari jerat hukum. Siapapun yang terbukti korupsi, jabatan tinggi atau rendah, akan dihajar tanpa pandang bulu. Bahkan media asing sampai bingung melihat gebrakan ini. Bloomberg, Reuters, hingga media Singapura dan Turki ikut melaporkan bagaimana Indonesia akhirnya serius menghancurkan praktik korupsi. Dulu orang luar negeri bilang, Indonesia kaya, tapi korupsinya parah. Sekarang, mereka mulai sadar, Indonesia tidak lagi main-main dalam bersih-bersih. Korupsi bukan cuma soal pejabat nakal. Ada jaringan besar di belakangnya, mafia impor, mafia tambang, mafia pangan, mafia proyek. Mereka ini yang selama ini menghisap darah rakyat secara diam-diam. Harga sembako tinggi, mafia pangan, BBM mahal dan kualitas jelek, mafia migas, proyek infrastruktur mangkrak, mafia kontraktor. Tapi sekarang, rantai mereka mulai putus. Dan ini baru permulaan. Kalau Prabowo terus membersihkan ini, efeknya bisa luar biasa. Ekonomi lebih sehat. Uang rakyat dipakai buat pembangunan, bukan buat kantong pribadi. Investasi meningkat. Dunia usaha percaya kalau Indonesia sudah lebih bersih. Rakyat sejahtera.
harga-harga lebih stabil, proyek berjalan lancar, dan kualitas hidup membaik. Banyak yang bilang, korupsi di Indonesia sudah sistemik, terlalu besar untuk diberantas. Tapi bukankah itu yang mereka mau kita percaya? Bukankah selama ini kita sudah terlalu lama ditipu oleh anggapan itu? Lihat negara-negara lain yang dulu juga hancur karena korupsi, mereka bisa bangkit. Kenapa Indonesia tidak? Selama ada pemimpin yang punya kemauan dan keberanian, kita masih punya harapan. Dan sekarang, dunia mulai sadar. Indonesia akhirnya menemukan pemimpin yang berani melawan penyakit ini. Kita sudah bicara panjang soal gebrakan Prabowo dalam memberantas korupsi. Tapi ini lebih dari sekadar urusan dalam negeri. Efek dari kepemimpinan tegas ini mulai menggema ke seluruh dunia. Dulu Indonesia sering dipandang sebelah mata. Negara besar dengan potensi luar biasa, tapi selalu terjebak dalam masalah korupsi, birokrasi lamban, dan ketergantungan ekonomi. Sekarang, dunia mulai mengubah cara mereka melihat kita. Dulu dilecehkan, sekarang dihormati. Masih ingat bagaimana dulu Indonesia sering dianggap cuma pemain pinggiran dalam politik global? ASEAN? Indonesia sering dijadikan penonton, bukan pengambil keputusan. Hubungan internasional, kita dianggap terlalu lembek dalam mengambil sikap. Ekonomi, banyak negara melihat kita hanya sebagai pasar, bukan sebagai pemain utama. Tapi sekarang, Prabowo mengubah semua itu. Di dunia militer, Indonesia makin diperhitungkan. Kita bukan cuma pembeli alutsista, tapi juga mulai membangun industri pertahanan sendiri. Di sektor ekonomi, kita menekan dominasi asing dan mulai memperkuat produksi dalam negeri. Di politik global, Indonesia semakin vokal dalam isu strategis. Prabowo bukan pemimpin yang bisa ditekan atau diatur seenaknya oleh negara lain. Bahkan media asing mulai mengakui, Indonesia bukan lagi negara yang bisa dianggap remeh. Salah satu hal yang bikin negara-negara besar kaget adalah Prabowo bukan pemimpin yang bisa ditekan oleh kepentingan asing. Mau masukin kepentingan mereka ke Indonesia? Prabowo pasang badan. Mau bikin Indonesia tetap bergantung pada negara lain? Prabowo langsung gebrak meja. Mau intervensi politik dalam negeri? Sorry, Indonesia sudah punya sikap sendiri. Dulu, banyak pemimpin Indonesia yang terlalu takut bersuara lantang di depan negara-negara besar. Tapi sekarang, di bawah Prabowo, Indonesia berani mengambil posisi sendiri. Lihat bagaimana Prabowo memainkan politik luar negeri. Amerika Serikat dihormati tapi tidak diikuti secara buta. Cina diajak kerjasama tapi dengan syarat yang menguntungkan kita. Rusia dan Eropa dijaga hubungannya tanpa harus tunduk pada salah satu blok. Prabowo tahu Indonesia adalah bangsa besar. Kita bukan negara kecil yang bisa dipermainkan seenaknya. Banyak negara mulai melihat bahwa Indonesia bukan lagi negara yang gampang dikendalikan. Tapi justru di situ letak masalahnya. Karena kita semakin kuat, semakin banyak pihak yang merasa terganggu. Siapa? Mereka yang biasa mengeruk kekayaan Indonesia tanpa hambatan. Mereka yang ingin Indonesia tetap bergantung pada produk dan teknologi mereka. Mereka yang takut Indonesia jadi pemain besar di kawasan. Makanya jangan heran kalau ada kampanye negatif, tekanan internasional, atau bahkan skenario untuk menjatuhkan pemerintahan yang tegas ini. Tapi satu hal yang pasti, Indonesia sudah tidak bisa mundur. Kita sudah memulai perang melawan korupsi. Kita sudah membangun kemandirian ekonomi. Kita sudah menegaskan posisi di kancah global. Sekarang tinggal satu pertanyaan. Apakah kita siap melanjutkan perjuangan ini? Banyak yang skeptis, banyak yang pesimis. Tapi lihatlah, dunia sedang menyaksikan kebangkitan Indonesia. Kita bukan bangsa pecundang. Kita bukan bangsa yang bisa diatur seenaknya. Di bawah Prabowo, kita melihat bahwa Indonesia bisa berdiri tegak dengan kepala tinggi. Dan ini baru permulaan. Jadi, apakah kita akan terus maju atau kembali ke masa lalu? Itu ada di tangan kita.